Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang merugi di 10 akhir bulan Ramadan? Tentunya orang yang merugi di 10 akhir bulan Ramadan adalah orang yang tidak menyadari dirinya akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka adalah orang yang menganggap bulan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga di saat masuk 10 akhir pun dia tidak memperdulikan. Orang berlomba-lomba dengan ibadahnya, orang berlomba-lomba dengan iktikafnya, memperbanyak kebaikan-kebaikan karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi ada sebagian orang malah sibuk dengan dunianya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari dirinya akan berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, awarhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pedulikan. Dia malah hanya sibuk dengan dunianya, dengan perdagangannya, dengan berbagai macam. Daripada segala macam urusan dunianya, dia lupa bahwasanya mungkin Ramadan akan datang, dia tidak akan bisa mendapati bulan Ramadan tersebut. Maka inilah orang yang rugi. Orang yang bisa akan berpisah malah tidak maksimal, malah hanya fokus dengan urusan dunianya saja. Oleh karenanya pesan Al-Fakir di sini, bagaimana kita di saat akan masuk bulan Ramadan, maka kita harus menyiapkan untuk kebutuhan kita sebulan di bulan Ramadan. Kalau perlu kita sudah off-kan dari urusan dunia, kita hanya fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya kita sebelum masuk bulan Ramadan kita harus punya celengan khusus. Kita menabung. Bagaimana dengan tabungan ini? Saya tidak akan menyibukkan diri saya dengan urusan dunia. Saya hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seorang yang cerdas, orang yang selalu mengingat akhiratnya, mengingat kematiannya daripada urusan dunianya. Dan tentunya kita tidak mungkin untuk mengalihkan atau kita mengatakan saya tidak butuh dengan dunia. Kita butuh, tapi di saat masuk bulan Ramadan kita maksimalkan dengan ibadah. Oleh karenanya ada satu kisah seorang perempuan, ya ini kisah nyata, yang mana seorang perempuan ini di saat akan masuk bulan Ramadan, dia ke pasar, dia beli berbagai macam bumbu, dia beli berbagai macam makanan-makanan, dia beli berbagai macam menu untuk makanan berat. Lalu salah seorang pedagang mengatakan, "Bu, kenapa kok belinya banyak sekali?" Lalu ibu ini berkata, "Iya, karena bulan depan saya akan masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan saya ingin fokus ibadah kepada Allah. Saya tidak ingin disibukkan dengan urusan dunia, termasuk untuk belanja, untuk masalah makanan, bumbu, semuanya saya beli sekarang agar nanti di bulan Ramadan saya akan ingin maksimal beribadah untuk mendapatkan kemuliaan daripada 1000 bulan." Inilah adalah contoh kecil seorang ibu-ibu yang cerdas. Dan kita pun harus seperti itu. Termasuk kadang-kadang kita disibukkan untuk belanja pakaian, contohnya anak-anak kita. Maka kita siapkan juga dari sekarang. Bahkan mungkin beli pakaian di saat sebelum Ramadan itu mungkin harganya jauh lebih murah. Dan itu semua intinya kita siapkan dari sekarang, agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dan tidak menjadi orang yang rugi. Masuk di bulan Ramadan malas ibadahnya, sampai 10 akhir pun kita tetap malas ibadah, hanya fokus dengan urusan dunia saja. Maka ingatlah, dunia itu Allah yang ngatur. Sehebat apapun kita bekerja, kalau Allah tidak takdirkan rezekinya, kita tidak akan dapat. Artinya tetap kita bekerja dengan maksimal, tapi tolong sekali lagi di saat masuk bulan Ramadan kita lebih maksimalkan, fokuskan untuk beribadah. 11 bulan kita sudah cukup mencari dunia, mari di 1 bulan ini kita maksimalkan untuk ibadah. Hitung-hitung 11 bulan kita sudah lupa kepada Allah, 1 bulan ini kita qadha berbagai macam ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang rugi di 10 akhir bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Siapa di antaranya? Adalah mereka orang-orang yang berbuat dolim kepada orang lain, yang mengambil haknya orang lain. Itu walaupun dia ibadahnya sehebat apapun tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia berbuat dolim kepada orang lain. Artinya di saat kita masuk 10 akhir, selesaikan dulu urusan kita kepada orang lain. Kita yang berbuat dolim kepada orang, minta maaf kepadanya. Kita yang mengambil haknya orang, kembalikan itu haknya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena terkadang kita fokus ibadah, tapi malah kedoliman kita kepada orang ini tidak kita selesaikan.
Termasuk diantaranya adalah kita yang durhaka kepada orang tua, minta maaf kepadanya. Kemudian kita mungkin yang pernah berbuat dolim kepada orang dengan mengejek, mengguji, memfitnah, kita minta maaf kepadanya. Terkhusus yang berkaitan dengan utang piutang, kita sudah mampu untuk membayarnya, tapi kita sengaja tidak membayarkannya. Maka selesaikan utang piutang tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan di akhir bulan Ramadan tersebut. Kemudian maksiat dosa-dosa juga kita tinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan, di antara Imam Junaid al-Baghdadi, ketua daripada para sufi, beliau mengatakan ibadah yang paling afdol adalah meninggalkan maksiat. Afdol ibadah tarkul maksiyah. Paling afdolnya ibadah adalah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena orang beribadah sebanyak apapun, di saat masih dibarengi dengan dosa-dosa, maka dosa itu yang dikhawatirkan akan menjadikan pahala itu akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikhawatirkan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menjadi penghambat kebaikan yang harusnya menjadikan kita makin semangat beribadah, karena dosa akhirnya menjadikan kita sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebagian orang-orang yang akan merugi di saat masuk 10 akhir di bulan Ramadan. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faghir sampaikan. Oleh karenanya, ayo kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir, dengan kita fokus beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia yang sudah dijamin dijatah oleh Allah, dan jangan sampai maksiat dosa kita menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kemuliaan 10 akhir bulan Ramadan, dan juga kedoliman kita kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.